Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Anggraini dari Universitas Nusa Mandiri akan memberikan video pembelajaran mengenai mata kuliah IRP pertemuan yang pertama, yaitu pengenalan IRP. Kita masuk dalam sejarah IRP. IRP berawal dari yang namanya Inventory Control. Kemudian 1970 geser menjadi MRP, kemudian 80 jadi MRP2. Tiada penjelasannya ya. Kemudian 90 lahir IRP dan 2000 menjadi Extended IRP2. Nah, ini tahapan evolusinya berupa tabel dan ini berupa gambar. Oke, kita bahas satu-satu. MRP tadi kan berasal dari yang namanya manufacture. Oke, di sini MRP-nya itu buat apa? Membuat jadwal perencanaan. Jadi karena banyak banget pabrik, jadi dibuatlah jadwal perencanaan untuk pengadaan materialnya. Jadi bagaimana buat produknya, bagaimana saldo persediaannya, kemudian bahan apa material yang harus dibeli, itu di situ di settingnya. Kemudian di sini setelah nyeting perencanaan, di sini akan mendukung yang lain hal. Setelah kita buat pengadaan barang, lalu pastikan kita menjual kan? Menjual itu harus didistribusikan, kemudian bagaimana order konsumennya, serta bagaimana sumber daya yang lainnya. Seperti ini tabelnya. Dan berkembang lagi menjadi manufacture MRP2. Tapi ini adalah penambahan dari MRP yang pertama ya. Di sini akan menambahkan apa saja? Menambahkan permintaan dan persediaan. Jadi di sini ada kontrolnya, kemudian ada yang namanya antarmuka interface keuangan yaitu finance. Jadi akan menerjemahkan ada piece-nya, satuannya. Misalkan kalau di kita tuh ada lusin, bal gitu ya. Sini ada piece, galon, kilogram dan sebagainya. Kemudian ada analisis what if yang menjawab satuan unit dalam jumlah uang. Jadi berkembang terus ya. Nah, kemudian lahirlah IRP. IRP lahir. Jadi di sini tujuannya adalah perusahaan dapat menjalankan proses bisnis yang sangat cepat berubah dan kompetitif dari perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Dan pastinya lebih baik. Tapi lebih baik dalam apa? Pastinya operasionalnya. Ya. Kemudian Extended IRP tahun 2000 ada perluasan dari IRP. Jadi dia ada fungsi-fungsi lain nih, jembatani komunikasi supplier dan konsumen. Jadi komunikasi supplier sama konsumen ini nanti ada tengah-tengahnya, itu istilahnya apalah jembatan ya. Nah, ini yang awalnya dia fokus konsumen, produksi, real time dan sebagainya, sekarang udah fokus ke jaringan bisnisnya. Jadi integrasi dengan supplier, pihak yang terkait, bisa pihak terkait yang pihak luar itu bisa bank lah, siapalah, pemerintah dan sebagainya. Itu bisa masuk ke dalam extended IRP2. Jadi agak lebih luas ya pastinya. Ini perbandingannya dari aspek peranan, domain, dan fungsi. Peranan pastinya yang di IRP2 dia banyak elemen yang terkait ya. Jadi kayak mendukung penuh e-commerce. Dari sisi domain, dia mendukung semua sektor. Kalau yang pertama kan manufacture aja sama distribusi. Dari fungsinya dia mendukung lintas industri. Kalau awal-awal kan masih internal ya, ini udah lintas industri. Makanya dia berhubungan sama supplier dan pihak luar lainnya. Kemudian dari sisi proses, dia terhubung dengan mitra bisnis. Ya, mitra bisnis. Pihak luar lagi ya. Kemudian dari arsitekturnya, kalau yang dulu itu dia tertutup, dimonopoli sama orang-orang tertentu, dan yang IRP2 sudah mulai transparan, berbasis web dan terintegrasi sama semuanya. Coba kita lihat juga di sini proses untuk IRP yang dahulu kala, kalau ini sudah terhubung sama mitra bisnis, dulu masih internal ya, masih tertutup, masih takut-takut memperkenalkan strategi, tapi IRP2 strateginya sudah terlihat sama mitra bisnis lainnya. Kemudian dari sisi data, sisi data ini sudah bisa dikonsumsi internal dan eksternal. Jadi kalau seperti ini udah transparan, seperti terlihat semuanya, maka akan mudah diaudit ya. Beda sama dulu masih untuk kalangan internal.
Makanya kalau pakai ERP agak-agak takut ya, terlihat semuanya, dalam dan luarnya. Nah, untuk mendukung hal tadi diperlukan tiga pondasi ya. Infrastruktur itu kayak pondasi pendukung terjalannya ERP, yaitu pastinya ada manusianya itu sendiri sebagai sumber daya, kemudian pastinya ada teknologi, nggak mungkin nggak ada IT-nya, nggak bisa ya jalannya. Kemudian ada alurnya, yaitu prosesnya. Kemudian di sini ada karakteristik sistem ERP menurut O'Leary. Ya, jadi di sini dia ada perangkat lunak, ya. Perangkat lunaknya berbasis jaringan atau tradisional, kemudian ada proses bisnisnya, kemudian ada transaksinya pastinya, ada database-nya, ada akses data real time, kemudian ada proses perpaduan transaksinya, terus kemudian ada multi currency karena dia bersifat multinasional, kemudian ada kebutuhan khusus, jadi ada tim developnya, jadi kalau butuh ini butuh itu, tolong dong develop, itu ada ya sistem ERP. Kemudian beda menurut O'Brien. Menurut O'Brien, manfaat dari sistem ERP ini apa? Dia akan dilihat dari kualitas, efisiensi, penurunan biaya, ada pendukung keputusan. Jadi perusahaannya lebih gesit gitu ya, lincah, terintegrasi pastinya. Dia tidak hanya memadukan data sama orang, tapi sudah bisa mengelola manajemennya. Kemudian memudahkan untuk ekstraksi informasi. Ekstraksi itu istilahnya kan kita bisa biasanya ekstrak itu di WinRAR misalkan contohnya ya, terlihat semuanya. Jadi ekstrak informasi dari satu bundel terbagi terurai sangat jelas untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian di sini ERP menghasilkan informasi, menciptakan struktur organisasi, menjamin seluruh aktivitas yang terkait sama perusahaan tersebut dan mengendalikan kontrol proses bisnis. Jadi konsep ERP itu kita ambil kata kuncinya, dia mengelola sumber daya perusahaan dengan paket aplikasi, jadi pekerjaannya jadi efisien, pelayannya lebih baik, dan punya value added atau nilai tambah, dan punya keuntungan bagi orang luar, stakeholder atas perusahaan ya, pihak luar ya. Nah, konsep ERP ini pastinya dia ada softwarenya. Software itu aliran informasi bisa meliputi finance, accounting, SDM, dan sebagainya. Sistem informasinya itu mengintegrasi banyak informasi dan proses informasinya melintas area. Jadi kayak tadi ya, bisa lintas orang ya, supplier bisa, pihak luar lain bisa, dan sebagainya. Kalau ERP sebagai basis data, jadi dia menjadi satu namanya juga terintegrasi ya, jadi kesatu kesatuan dan disebut juga enterprise. Nah, di sini ada konsep ERP. Konsep ERP ini software meliputi banyak modul istilahnya. Di sini kita bilangnya modul. Nanti di sini ada modul yang namanya finance, maintenance, procurement, manufacture, business intelligence, sales and distribution, inventory, human resource, customer relation management. Nah, ini konsep ERP yang terbagi-bagi jadi beberapa modul. Tapi dia masuk jadi satu adalah konsep ERP terintegrasi banyak pihak. Nah, ini dibilang juga lintas ya. Nah, di sini penjelasannya adalah ini bagian-bagian dari alurnya dan bentuk dokumennya. Ya, misalkan bagian finance terkait sama cash bank, ya, jurnal umum dan sebagainya. Oke, lanjut. Di sini sales and distribution. Nanti dia meliputi apa? Dia meliputi sales quantitation, order, shipping, invoice, credit control dan sebagainya. Ini cakupan dari sales and distribusi. Kemudian di sini cakupan dari pabrik. Tadi ya planning bikin materialnya seperti apa, order produksi,
bahan-bahan materialnya, bagaimana dikontrolnya, ada master planning scheduling, kemudian ada MRP-nya, dan product costing. Kemudian ini inventory bisa inventory movement, manajemen, produk kategorinya, produk item, dan valuation inventory. Jadi misalkan inventory barang masuk barang keluar ya, seperti itu. Procurement ini adalah bagaimana kita purchase, request dan approve-nya, menawarkan kemudian di approve, ordernya gimana, penerimaan barang jadinya seperti apa, invoice verifikasi, dan bagaimana returnya. Kemudian di sini ada human resource, HRD ya istilahnya ya. Di sini meliputi bagaimana rekrut, schedule, training, mendevelopment sumber dayanya, kemudian kaitan gaji, bonus, overtime, job desk, service human resource, workflow analysis, dan struktur organisasinya. Kemudian di sini ada plan, operation, dan production. Kemudian dia untuk efisiensinya meliputi manajemennya, eksekusinya, servisnya, maintenance-nya, dan sebagainya. Kemudian di sini CRM, Customer Relation Management, meliputi customer campaign apa yang ditawarkan customer. Kemudian ada interaksi center kayak customer care, self service, kemudian tracking dari informasi customernya itu, informasi service, charger account, dan sebagainya. Kemudian ada knowledge base dari customernya, sales report, sales support, sales qualification. Kemudian ada user experience-nya, personal service, dan real time access. Kemudian terakhir ini business intelligence. Bagaimana business intelligence bisa mendukung decision support system, pendukung keputusan yang inovatif. Kemudian di sini ada explore data, analisis data warehouse, biar mengetahui bagaimana pola bisnis hingga membantu pengambilan keputusan. Oke, ini daftar pustaka dari kami Sistem Informasi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.